Luar biasa ya pastinya. Sudah siap memuji Tuhan? Sudah mandi? Sudah berpakaian yang rapi? Sudah ya pastinya. Sebelum kita mau mulai ibadah kita, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Lipat tangan, tundukkan kepala, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur hari ini kami boleh kembali beribadah bersama secara online. Tuhan tolong kami supaya kami bisa tetap fokus, bisa mengerti firman Tuhan hari ini. Berkatilah ibadah hari ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sudah siap memuji Tuhan? Nah, sebelum dengar nih. Sudah siap? Siap ya. Nah, kita mau mendaki-daki gunung yang tinggi, oke? Sebelumnya adik-adik bangkit berdiri dulu. Ikuti gerakan lause-lausenya, gerakan kakak-kakaknya ya yang ada di video. Oke, bisa? Bisa. Ayo kita mau memuji Tuhan, kudaki-daki gunung yang tinggi. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang, Yesus besertaku. Ku terbang luas angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Nah, gimana adik-adik? Tadi pasti dengan semangat sekali ya adik-adik memuji Tuhan ya. Nah, saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita mau menyiapkan hati kita. Kita mau duduk kembali. Kita mau dengan sikap berdoa. Kita mau mengangkat pujian firman Tuhan ku dengar. Tadi udah pada memuji Tuhan ya. Luar biasa sekali adik-adik. Udah pada semangat, udah pada dengan gerakan. Luar biasa sekali nih. Lause juga senang sekali kalau minggu ini kita ketemu lagi. Nah, tadi kan udah memuji Tuhan, udah menyembah Tuhan, udah mengucap syukur sama Tuhan. Saat ini kita sama-sama mau dengerin cerita firman Tuhan yang pastinya seru sekali. Untuk itu, kita akan berdoa bersama-sama. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur kami boleh lagi mengikuti sekolah minggu Gereja Anugerah Kristus. Tuhan berkati, kami sudah memuji Tuhan dan kami mau
mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, dalam sikap yang tenang ya, dalam sikap yang baik, kita akan sama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan. Minggu lalu, siapa nih yang ingat cerita firman Tuhan tentang apa ya? Ada yang masih ingat? Iya, tentang anak lembu emas. Nah, minggu ini akan cerita tentang ke-12 pengintai. Untuk itu, semuanya ayo kita fokus ya. Kita boleh nonton sama-sama ceritanya. Selamat menyaksikan. Tuhan berfirman kepada Musa, "Suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang mereka, haruslah kau suruh seorang, semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka." Sesuai dengan titah Tuhan, semua orang itu adalah kepala-kepala di antara orang Israel. Maka Musa menyuruh mereka untuk mengintai tanah Kanaan. Katanya kepada mereka, "Pergilah dari sini ke tanah Negeb dan naiklah ke pegunungan. Dan amatilah bagaimana keadaan negeri itu. mulai dari padang gurun Zin sampai ke Rehob, ke jalan yang menuju ke Hamat. Mereka pergi ke sana, lalu mengintai negeri itu. Mereka berjalan melalui tanah Negeb, lalu sampai ke Hebron. Tempat itu dinamai orang Lembah Eskol, karena tandan buah anggur yang dipotong orang Israel di sana. Juga mereka membawa beberapa buah delima dan buah ara. Sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu, dan langsung datang kepada Musa, Harun, dan segenap umat Israel di Kades, di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya, dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, "Kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami. Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat. Dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa." Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati mereka itu di hadapan Musa. Katanya, "Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya." Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, "Kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita." Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, Sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini." Lalu sujudlah Musa dan Harun di depan mata seluruh jemaah Israel yang berkumpul di situ. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, Negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan, dan janganlah takut
kepada bangsa negeri itu. Sedang Tuhan menyertai kita. Lalu segenap umat itu mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu. Tetapi tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan kepada semua orang Israel. Aku Tuhan. Semua orang yang telah melihat kemuliaanku, namun tidak mau mendengarkan suaraku, pastilah tidak akan melihat negeri yang kujanjikan. Jadi 40 tahun lamanya kamu harus menanggung akibat kesalahanmu. Tuhan itu berpanjang dan sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Tetapi yang tinggal hidup dari orang-orang yang telah pergi mengintai negeri itu hanyalah Yosua dan Kaleb. Halo, jumpa lagi nih. Nah, siapa di sini yang nonton ceritanya sampai dengan selesai? Angkat tangannya. Wah, hampir semuanya ya nonton ceritanya dengan selesai. Bagus banget nggak? Bagus sekali ya ceritanya. Nah, adik-adik, dari cerita tadi Lause mau kasih kalian 3 hal ya. 3 hal. Ada 3 nih, 1, 2, 3. Yang pertama, penasaran nggak nih apa? Yang pertama, Musa tadi katakan kepada bangsa Israel untuk tabahkanlah hatimu. Jadi kita belajar yang pertama itu tabahkanlah hatimu. Artinya apa? Kita belajar untuk sabar nih. Nah, tadi bangsa Israel menghadapi orang-orang yang ada di tanah Kanaan, katanya besar-besar, menakutkan. Tapi mereka diajar untuk bersabar nih, tabahkanlah hatimu. Kita juga ya, kalau kita menghadapi sesuatu, kita juga harus menghadapinya dengan sabar, dengan tabah. Contohnya nih, misalnya adik-adik sedang lapar banget. Sedang lapar, tapi ternyata mama lagi masak nih dan belum selesai. Terus mama bilang, sabar ya dek, kakak, koko, cece, mama sedang masak, nanti kita akan makan. Nah, kita harus sabar nih menunggu mama yang udah masakin masakan untuk kita. Itu contohnya ya. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, kita mau belajar dari Kaleb. Nah, Kaleb ini dia tidak takut ya. Dia tidak khawatir dan dia berusaha untuk menenangkan bangsa Israel di saat 10 orang lainnya menjadi takut dan tidak berani. Wah, si Kaleb ini luar biasa loh. Alkitab catatkan bahwa dia tidak takut nih, berusaha untuk menenteramkan mereka semua. Berarti si Kaleb ini dia memiliki keyakinan bahwa Tuhan akan menolong bangsa Israel. Kita juga nih belajar untuk tidak mudah takut, tidak mudah khawatir. Karena apa? Karena Tuhan selalu beserta dengan kita. Jadi jangan takut lagi ya adik-adik, karena ada Tuhan. Kita akan berdoa supaya kita tidak takut lagi. Kemudian yang ketiga nih, yang terakhir, kita belajar dari kisah ini dari Kaleb lagi, yaitu tetap setia kepada Tuhan. Alkitab mencatat bahwa Kaleb ini setia dan sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Nah, adik-adik sekolah minggu juga bisa nih belajar untuk setia dan juga untuk sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Caranya gimana? Caranya dengan mengikuti sekolah minggu setiap minggu. Dan juga ada lagi nih caranya. Adik-adik juga bisa menghafalkan ayat firman Tuhan yang dibagikan oleh Lause. Mudah nggak caranya?
mudah sekali loh kita bisa untuk menerapkan 3 hal tadi. Lalu saya ulangi ya. Yang pertama, belajar untuk sabar atau tabah. Yang kedua, adik-adik diajarkan untuk tidak mudah takut, tidak khawatir karena kita punya Tuhan. Dan yang ketiga, kita belajar untuk setia dan sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Nah, itulah ceritanya adik-adik. Bagus sekali ya. Minggu ini akan ada ayat hafalan lagi buat adik-adik. Semuanya boleh hafal. Nanti akan ditambahin loh bintang adik-adik. Semuanya boleh kumpulin. Dan nanti kita akan tuker nih dengan hadiah. Luar biasa kan? Nah, adik-adik, ayat hafalannya mudah sekali dan singkat sekali. Dari kitab Bilangan pasal 14 ayat ke-18. Ulangi ya. Bilangan pasal 14 ayat 18 bagian A. Oke. Tuhan itu berpanjangan sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Oke, sekali lagi nih. Bilangan pasal 14 ayat 18 bagian A. Tuhan itu berpanjangan sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Wah, semua adik-adik pada bisa kan? Mudah sekali nih, ayat hafalannya pendek ya. Oke, nah sekarang kita akan berdoa menutup cerita firman Tuhan kita hari ini. Semuanya dalam sikap lipat tangannya, tutup matanya. Kita akan bersama-sama berdoa. Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami untuk belajar dari 2 orang yang berani, yaitu Kaleb dan juga Yosua. Tuhan tolong agar kami tetap setia, tetap sabar, dan juga sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Tidak takut, tidak khawatir, karena Tuhan beserta dengan kami. Karena Tuhan menepati janji-Mu kepada setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah firman Tuhan boleh bertumbuh di dalam hati setiap anak-anak-Mu. Berkatilah di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa. Nah, halo. Gimana firman Tuhan hari ini? Kiranya kita semua boleh diberkati ya oleh firman Tuhan hari ini. Kita boleh belajar lagi tentang firman Tuhan hari ini dan melakukannya ya di setiap hari-hari kita. Tiba saatnya sekarang kita mau mengumpulkan persembahan kita. Persembahan adik-adik boleh dikumpulkan di rumah, disimpan dalam satu dompet. Nanti ketika kita sudah boleh beribadah lagi di gereja, nanti persembahan yang sudah adik-adik kumpulkan di rumah boleh dibawa ke gereja ya. Oke. Kita mau memberikan persembahan sambil mengangkat pujian Tuhan Allah di tengah-tengah kita. Besar, besar, Dia senang
adik-adik, persembahan telah dikumpulkan. Kita mau mengakhiri ibadah kita. Kita mau berdoa. Tuhan, kami bersyukur hari ini kami boleh ibadah sekolah minggu secara online. Tuhan, biarlah firman Tuhan hari ini boleh kami lakukan dalam kehidupan kami hari-hari. Kami bersyukur juga kami telah mengumpulkan persembahan. Kiranya Tuhan berkati persembahan ini boleh digunakan untuk pelayanan Tuhan. Tuhan, kami mau mengakhiri ibadah hari ini. Kiranya di minggu-minggu yang akan datang kami boleh terus beribadah bersama kembali. Walaupun via online boleh tetap fokus, boleh tetap semangat. Kami serahkan aktivitas kami selanjutnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, selamat hari Minggu adik-adik. Sampai jumpa kembali di minggu depan ya. Tuhan Yesus memberkati.